Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil tugas dari teori dan praktek akuntansi keuangan dengan mengambil jurnal yang berjudul Urgensi Standar Akuntansi Syariah Internasional yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nofrita Trirusadi, Radiatul Mardia, dan Rian Septio. Baiklah, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Radiatul Mardia. Untuk Radiatul Mardia dipersilakan. Urgensi standar akuntansi syariah internasional yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama yaitu yang mendorong keinginan umat muslim untuk mendirikan bank yang sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan populasi umat di dunia yaitu sebesar 1,5 miliar dari total 7, miliar yaitu penganut muslim. Pertama kali lahirnya ide untuk membentuk bank syariah yaitu pada tahun 1940-an yang mana dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menjadikan bank syariah sebagai alternatif bank konvensional yang operasionalnya mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, riba, dan perjudian. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka lahirlah bank syariah di berbagai negara dengan menunjukkan variasinya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan serta penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat dibandingkan, maka harus terdapat standar akuntansi syariah yang mengatur secara internasional yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah tersebut. Next. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimanakah pentingnya standar akuntansi syariah yang berlaku internasional tersebut. Yang kedua, bagaimana pro kontra dan dari standar akuntansi syariah yang berlaku internasional. Yang ketiga, bagaimana keuntungan dan kendala yang terjadi jika adanya akuntansi syariah yang berlaku nasional. Pentingnya standar akuntansi yang berlaku internasional tersebut yaitu karena penggunanya oleh banyak orang, maka perlu standarisasi yang setingkat internasional untuk mengatur atau menjadi pengacu dalam melaksanakan akuntansi syariah secara jelas. Maka dibentuk standar oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI. Yang kedua, banyak ditemukan kendala dalam pengaplikasiannya, terlebih standar yang banyak digunakan oleh negara adalah IFRS, dikarenakan perbedaan standar akuntansi yang sangat besar. Maka pentingnya dari standar akuntansi ini diterapkan yaitu karena perbedaan dari masing-masing standar akuntansi syariah yang berlaku di berbagai dunia. Lanjut, Bang. Alasan perlunya standar akuntansi ini diterapkan yaitu untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Yang kedua, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan laporan keuangan, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisa keuangan bagi para analis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk dia atas presentasinya. Untuk selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Nofrita. Untuk Nofrita, dipersilakan. Pro kontra standar akuntansi syariah internasional.
Yang pertama, adanya kesulitan dalam tingkat pemahaman para akuntan dan tingkat kepatuhan dari Bank Islam secara global, karena terdapat perbedaan implementasi standar yang diterapkan. Yang kedua, masalah dari keefektifan pengawas dan badan pengatur menjadi tantangan utama untuk lembaga keuangan Islam yang beroperasi di institusi keuangan yang kompleks dan dinamis. Keuntungan dan kendala jika ada standar akuntansi syariah yang berlaku secara nasional. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas dan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal pemilik dana syariah, syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban, obligation, fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun pendapat dan referensi yang menyatakan bahwa kehadiran ekonomi Islam merupakan suatu langkah yang digunakan untuk melepaskan diri dari jeratan kapitalisme dan sosialisme. Muhammad N.F. Fahmi, FM, dan Ahmad A.E. Dua sumber utama konsep ekonomi syariah berporos pada Al-Quran dan hadis. Ironisnya, kedua hukum Islam tersebut tidak pernah benar-benar digunakan sebagai landasan dan merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri, melainkan fikih yang sekedar rasionalisasi kreatif ulama yang dijadikan sebagai acuan utamanya. Ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan penyesuaian atau dipaksakan dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu. Terima kasih Novrita atas pemaparan materinya. Jadi untuk kesimpulan dari ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut dari jurnal yang kita ambil ini, yaitu Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution, akuntansi syariah bukan merupakan suatu hal yang dibuat di suatu negara saja, tapi ini juga digunakan oleh berbagai negara. Karena kan penggunaan oleh banyak orang, maka perlu adanya standarisasi yang setingkat internasional untuk mengatur atau menjadi pengacu dalam melaksanakan akuntansi syariah secara jelas. Maka daripada itu, maka dibuatlah standar akuntansi syariah internasional yang sebaiknya dipatuhi oleh semua pengguna prinsip ini. Standar tersebut dikeluarkan oleh Accounting dan Auditing Organization of Islamic Financial Institution. Nah, yang kedua yaitu pada skala internasional dibutuhkan akan standar akuntansi berbasis syariah yang telah dirumuskan oleh organisasi nirlaba bernama AAOIFI yang tadi seperti dibilang tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada jika dilihat dari praktek pengaplikasian standar, adanya kesulitan dalam tingkat pemahaman para akuntan dalam tingkat kepatuhan dari Bank Islam dari secara global karena terdapat perbedaan implementasi standar yang diterapkan oleh IFRS ataupun standar akuntansi lokal pada pelaporan keuangan di Bank Islam seluruh dunia. Dan dari dua sumber utama konsep ekonomi syariah berporos pada Al-Quran dan hadis. Nah, tapi yang kita lihat di sini ya selama ini, ironisnya kedua hukum Islam tersebut tidak pernah benar-benar digunakan sebagai landasan dalam merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri, melainkan fikih yang sekedar rasionalisasi ke kreatif ulama yang dijadikan sebagai acuan utama. Nah, adapun sarannya dari kelompok kami untuk jurnal, bukan untuk akuntansi syariah ini sendiri gitu,
Menurut kelompok kami, akuntansi syariah ini bukanlah hanya pengetahuan yang hanya bisa dipakai oleh pemeluk agama Islam saja. Ada baiknya kita dapat melihatnya dari sudut pandang lain, gitu. Yaitu dari segi kebaikannya, bukan dari segi dari mana konsep itu berasal. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang baik patutlah kita ikuti, seperti itu. Untuk referensi dari tugas jurnal kami ini tertera sebagai berikut pada gambar. Untuk presentasi kami cukup sekian. Untuk apabila ada pertanyaan, silakan lampirkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.